Alhamdulillah malam hari ini saya bisa silaturahim dengan saudara-saudara saya dari aktivis seni dan budaya Nahdlatul Ulama yang setelah banyak mendapatkan motivasi, targhib, dorongan dari ketuanya Kiai Agus, termasuk makhluk yang langka ini harus dilestarikan, yang luar biasa sebagai referensi maroji' tempat bertanya atau sumber ilmu pengetahuan terutama dari sisi budaya dan seni yang disitulah eksistensi manusia dari situ. Manusia itu eksistensinya paling utama adalah hati yang aktif namanya dzauq. Bahkan dalam Al-Quran tidak ada namanya aklun. Lapal aklun sebagai kata benda isim nggak ada. Ada kolbun ada. Nah, akal itu operasinya. Aktivitas kolom. Makanya ada kata kerja. Fi'il ta'kilun, ya'kilun, na'kilu. Mereka berpikir, kamu berpikir, kami berpikir. Tapi kata-kata yang namanya akal nggak ada di Quran. Hanya kolbun hati. Lah hati aktivitasnya berpikir. Kalau ketika lagi berpikir, hati namanya akal. Kalau lagi berperasaan namanya dzauq. Apa? Dzauq, intuisi. Dzauq inilah yang selalu atau sebagai media tempat menerima khawatir. Apa khawatir itu? Lintasan khawatir dari ada 4 macam sumbernya. Ilahiyah, malakutiyah, nafsaniyah, syaitoniyah. Khawatir ilahiyah, bisikan dari Allah. Tiap saat datang. Ya kita kadang datang bisikan dari Allah, kita sendiri nggak mau. Kitanya nolak kitanya. Mau datang bisikan dari Allah, kita lagi mikirin uang, lagi mikirin duit, mikirin istri cantik, mikirin komisi, mikirin dan lain sebagainya lah. Nah, khawatir ilahiyah selalu datang. Yang membawa apa? Membawa ilham, kasyaf, puncaknya ma'rifat. Ada yang di dzauq, ma'rifat ada di dzauq, bukan di akal, bukan di logika, bukan di ilmu pengetahuan. Ada di mana? Dzauq. Dimulai dari ilham, nekat menjadi kasyful ghaib, terbukanya tabir, kasyful hijab lah, terbukanya tabir. Dan puncaknya adalah ma'rifat. Ada lebih atas yang gak boleh ngomong. Gak boleh kita menggunakan wahyu. Kalau punya anak nama wahyu boleh. Jangan bilang menerima wahyu ya. Gak boleh. Udah habis wahyu udah gak ada. Itu rambu-rambu istilah tidak boleh kita menggunakan saya baru saja menerima wahyu. Gak boleh. Gak boleh larangan itu. Saya baru menerima ilham. Saya baru menerima inspirasi boleh. Asal jangan bilang wahyu. Itu sakral. Di situ ada rambu-rambu di situ. Wangsit boleh wangsit. Nah, itu khawatir ilahiyah. Setiap saat kita ini pasti mendapatkan khawatir dari Tuhan. Khawatir ilahiyah. Yang kedua, khawatir malakutiyah dari malaikat. Nah, kalau dari malaikat lebih rendah dari tadi. Apa? Dzon, ilmu dan ilmu yakin. Pertama, dugaan dulu, dzon dulu. Dzon, dari malaikat datang itu. Dzon itu artinya apa? Bukan tentu berarti buruk sangka, bukan. Apa? Masih kira-kira masih. Teori masih kira-kira. Mungkin benar, mungkin salah. Meningkat menjadi ilmu. Ilmu masih ada lagi, ilmu yakin atau ilmu haq. Ilmu yang paling benar. Itu dari malaikat datangnya. Mentok pada ilmu laduni, milladuni ilma. Ilmu yang langsung datang dari Allah. Dikasihkan pada hambanya yang dikendaki. Yang positif, mudah-mudahan semuanya ini orang-orang ahli khawatir malakutiyah, khawatir ilahiyah. Inspirasi dari Allah dan inspirasi dari malaikat. Yang ketiga, khawatir nafsaniyah. Khawatir yang datang dari interest dan hasrat. Interest isinya kepentingan, ambisius, egois, harus jadi ketua, harus pemimpin, harus komandan, harus di depan, harus di atas, nggak mau di belakang, harus menang, nggak mau kalah. Dengan segala cara maksudnya. Namanya khawatir nafsaniyah. Yang kedua, khawatir ghadabiyah. Khawatir nafsaniyah namanya ghadabiyah.
Yang kedua syahwatiyah, harus kaya, harus istri cantik, harus bukan hanya nggak cukup satu lagi istrinya. Nggak apa-apa. Tapi dorongannya dari nafsu itu nggak apa-apa. Istrinya kawin nikah sah lo ya, harus 4 istrinya cantik, nggak apa-apa. Tapi datangnya dari nafsu syahwatiyah, harus makan enak, tidur enak, rumah besar, mobil mewah, dan dari nafsu nafsaniyah syahwatiyah. Kalau kita bisa mengendalikan, memanagenya baik. Kalau tidak memanage, kalau kita tidak mampu memanagenya, maka menjadi godaan namanya. Godaan nafsu. Yang terakhir, khawatir syaitoniyah. Yang paling ringan setan itu. Kenapa? Setan itu bisa cuma yuwaswisu fi sudurin nas. Menggelitik, menggoda, mengganggu. Gak mungkin setan ngasih Anda sampai proposal sedetail-detailnya, gak mungkin. Cuma kita mau bener, ayo belok yuk, gitu kira-kira. Ayo belok yuk. Kalau kita lawan, hilang, lari setan. Nanti datang lagi, goda lagi. Kalau dari nafsu tadi, bisa dipaparkan dengan rinci, detail, rencana yang matang. 2 bulan kemudian terjadi, itu namanya bukan dari setan. Setan menggila-gila kepala. Pinter banget orang ini saja gak bisa. Maka menjadi syayatin menjadi. Gurunya maha gurunya setan jadinya. Nah, dzauq inilah sumber segala inspirasi. Baik maupun buruk, benar maupun salah. Nah, oleh karena itu, karakter itu lahirnya dari dzauq. Dan lahirnya dari intuisi karakter itu. Nanti kalau punya karakter yang kokoh, yang kuat, terbangun pada diri kita, siapa saya, siapa kita, harus bagaimana, harus visi misinya apa, baru membutuhkan skill, membutuhkan ilmu pengetahuan. Ya, ilmu itu nomor 2. Ilmu itu belakangan, karakter dulu. Kepribadian dulu, jati diri dulu. Jati diri dengan karakter ini terbangun dari budaya kita. Baik budaya yang kita warisi dari kakek nenek moyang yang telah mendahului kita, maupun kita menciptakan budaya baru. Kita tunggu kecerdasan intuisi kita. Kecerdasan intuisi Anda ini sampai di mana? Bisa menciptakan budaya yang baru. Dengan tetap memegang warisan budaya yang lama. Mohon maaf Pak Agus kalau saya kritik, ini kritik Plus Bumi ini. Belum sampai menjangkau sebagai budaya kaumiyah nasional. Baru Jawa sentris ini. Jawa enggak? Baru Jawa ya? Ya Lampung Jawa lah, Lampung Jawa itu. Lampung Jawa itu. Coba bagaimana coba kira-kira budaya Sumatera seperti apa, Melayu atau Bengku. Lampung yang suku Lampung juga ada, suku Lampung. Suku Lampung seperti apa ya, suku Melayu kayak apa, suku Batak kayak apa, Nanti Dayak kayak apa, Bugis kayak apa gitu loh. Jangan hanya Jawa sentris. Yang tadi yang kita rasakan tadi semangatnya semangat Jawa sentris. Ya nggak apa-apa, masih sampai di situ alhamdulillah. Tapi jangan berhenti di situ yang saya maksud. Supaya hubbul waton, bukan hubbul Jawa. Hubbul waton. Bukan hanya hubbul Jawa. Ya harus diusahakan Pak Agus, diusahakan. Ayo bagaimana menghidupkan budaya-budaya kita menguasailah. Nah, oleh karena itu eksistensi martabat bangsa adalah budayanya. Ketika budaya itu hancur, martabat akan hancur. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhumu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat. Eksistensi martabat sebuah umat atau bangsa tergantung budayanya. Budayanya hancur, harga umat itu akan rendah, akan hancur, akan hilang. Jadi Pak Agus sudah menyinggung tadi. Coba syairnya kenapa gak mengatakan wa innamal umamul adyanu ma baqiyat fa inhumu dhahabat adyanuhum dhahabu. Eksistensi bangsa tergantung agamanya. Kalau agamanya kuat, mau kuat bangsa itu. Kalau agamanya hancur agama itu. Enggak tuh. Ngomongnya apa? Bunyinya tadi. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhumu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Budayanya, karakternya. Ternyata betul. Jepang itu sangat kuat pegang budaya. Walaupun teologinya kita gak setuju. Musyrik mereka, musyrikin lah ya. Gak tauhid. Tapi mereka kenapa eksis? Budayanya. Mengapa Tiongkok budayanya masih eksis dan kuat? Budayanya. Agamanya salah kabewis lah. Agamanya salah kabewis. Kita paling bener lah, udahlah. Mengapa
Misalkan Thailand agama budaya kuat juga kan. Hasil itulah. Jadi eksistensi martabat umat atau bangsa ini budayanya. Memang teologi penting, itu masalah agama. Teologi kita penting. Bahkan teologi itu kita dan orang Arab sama. Rukun imannya sama. Syariatnya sama. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, haji, umroh, zakat sama dengan orang Arab. Tapi bicara budaya, kita jauh lebih unggul daripada orang Arab. Orang Arab yang gagal berbangsa, gagal hidup bersama, gagal membangun kebersamaan. Perang saudara 40 tahun sudah. Yang korban sudah 1,5 juta. 40 tahun sudah. Irak, Suriah, Afghanistan, Libya, Somali, Tunis, Mesir masih kadang-kadang masih meletup masih. Padahal Mesir yang paling beradab lah. Libanon. Terus perang saudara terus. Sama-sama sewarga negara. Sama-sama agama. Luar biasa Timur Tengah ini. Berarti apa? Mereka gagal hidup membangun kehidupan bersama. Gagal membangun bangsa. Gagal membangun kebersamaan gotong royong atau ukhuwah watoniyah. Kita lebih unggul dari mereka. Kemarin waktu habis Pilpres, demo di KPU itu tahun 21-22 April, sepertinya hampir pecah Indonesia ini. Enggak tuh, sudah selesai. Korban sih ada, korban sih. Reformasi, perpindahan di Pak Harto ke Orde Reformasi. Coba, berapa korban yang terbakar-bakar di mal-mal itu. Demo-demo. Tapi cuma 3 bulan, selesai. Nah Arab 40 tahun sampai saiki. Afghanistan itu hanya 7 suku. Agama 100% Muslim. 95% Sunni, 5% Syiah. Irak itu yang perang ya yang sesama Muslim, yang non-Muslim nggak perang. Suriah yang perang yang Muslim, yang sama Muslim nggak perang. Kalau Libanon kacau. Ya Kristennya, ya Islamnya perang saudara terus kalau Libanon. Yaman. Walhasil Timur Tengah lagi buntu. Buntu dah. Judek buntu pemimpinnya ini. Maka jangan harap akan lahir ulama besar, pemikir besar, tokoh besar dari Timur Tengah. Ya bagaimana mau melahirkan seorang ulama besar, bom meledak terus. Baru akan nulis karangan, di belakang rumah bom meledak. Akan seminar pergi ke sana, di jalan ada bom, gak jadi. Yang gitu kan, akan beraktivitas ada bom, gak jadi. Lagi maulid Nabi di Afghanistan, lagi maulid Nabi, ada bom meledak mati sekian. Lagi sholat Jumat di kota Rafah, provinsi Arish Mesir, bom 680 mati sholat Jumat. Di Suriah, Syekh Said Ramadan Al-Buti, yang putranya kemarin datang waktu Munas di Banjar. Lagi sholat, lagi ngaji tafsir, lagi ngaji, bukan lagi kampanye, bukan. Kalau kampanye pantas lah politik. Lagi ngaji biasa, di bomnya mati, di bom. Ulama besar, ulama sepuh. Said Ramadan Al-Buti. Artinya apa? Artinya mereka sudah tidak lagi berbudaya. Agama masih Islam. Rukun iman 6. Rukun Islam 5. Udah sama dengan kita lah. Begitu bicara budaya, kita lebih unggul. Lebih mulia daripada mereka. Percayalah. Maka insya Allah Indonesia ini atau Nusantara ini akan menjadi qiblatul muslimin fit thaqafah wal hadarah. Kiblatnya orang Islam bukan kiblat sholat. Jangan salah paham, bukan kiblat sholat. Kiblat sholat Mekah, Ka'bah. Kiblat peradaban, kiblat budaya, kiblat karakter, kiblat jati diri. Insya Allah yang akan jadi contoh Indonesia, umat Islam. Indonesianya Nahdlatul. Maka yang namanya tamu ke sini, waduh sampai capek nerima tamu itu. Semua dubes datang. Syekhul Azhar, Grand Syekh Al-Azhar datang. Orang Syiah datang. Sunni datang. Negara-negara Islam datang semua. Amerika, Australia, Inggris semua datang ke sini dubes-dubesnya. Ya Allah, kenapa? Mereka menarik, itu menarik. Apa menariknya apa? Apa yang paling menarik bagi mereka? Di mana-mana yang namanya mayoritas pasti nginjak minoritas. Di mana-mana. Partai terbesar nginjak partai kecil. Suku besar nginjak suku kecil. Apalagi kelompok besar menginjak kelompok kecil. NU beda. NU walaupun besar justru melindungi yang kecil. Setiap Natal Banser jaga gereja.
Bukan apa-apa. Karena kita terpanggil melindungi minoritas. Melindungi orang yang lagi ketakutan lah. Lagi kekhawatiran, lagi ada deg-degan, khawatir. Ayo kita lindungi. Gitu. Jadi satu-satunya di dunia ini ada kelompok besar tapi tidak nginjak yang kecil. Yaitu justru melindungi, memprotek, melindungi yang kecil. Ini prinsip kita seperti Nabi Muhammad dulu waktu di Madinah. Muslimin melindungi non-muslim. Waktu di Madinah itu Yahudi dilindungi. Malah ada perjanjian yang Nabi Muhammad melindungi Nasara Najran. Orang Kristen di kota Najran dilindungi, diberi kebebasan. Bahkan ketika membangun gereja, orang Islam silahkan membantu. Itu gak saya bawa tagnya, gak saya bawa, ada itu tagnya itu. Wathiqah Najran. Bukan Wathiqah Madinah, ada lagi. Wathiqah Najran. Di Najran pusatnya Kristen waktu itu di Jazirah Arabia. Itu mendapat perlindungan, kebebasan, protek dari Nabi Muhammad. Bahkan ketika ada bangun gereja dan rupanya butuh bantuan, silakan orang umat Islam membantu. Ya Allah. Begitu pula waktu Nabi Muhammad dapat kiriman hadiah, tapi jangan ditiru oleh Pak Agus, nggak boleh sekarang. Hadiahnya perempuan cantik dari gubernur Mesir, Mukaukis yang Kristen itu. Dikirimi perempuan dua, Maria Al-Qibtiyah dan Shirin. Nah rupanya cantik Maria, maka Nabi Muhammad ngambil Maria. Yang Shirin kurang cantik dikasih kepada Hasan bin Thabit. Sahabat Hasan bin Thabit. Begitu ngambil Maria, Nabi Muhammad dawuh pada Sayyidina Umar. Umar, Islam nanti akan tersebar sampai ke Mesir berkat perjuanganmu Umar. Biadik dengan tanganmu Umar. Nanti Islam akan nyampe ke Mesir. Kalau ia nanti sampai ke Mesir, tolong jagalah budaya atau bukan budaya waktu beda bahasanya. Tradisinya atau bukan kepercayaannya saudara-saudara Maria. Apa? Artinya orang Kristen Koptik, Ortodok Koptik dengan segala akidahnya, budayanya, eksistensinya harus dilindungi. Maka di Mesir sampai sekarang masih menjadi pusat Ortodok Koptik di Alexandria. Wah kalau mau dihancurkan ya dulu hancur sudah. Islam pernah berkuasa di Mesir luar biasa kok. Waktu Salahuddin Al-Ayyubi, perang salib. Perangnya dengan Romawi, gak perang dengan Ortodok Koptik. Gak diganggu sama sekali. Ortodok Syria, Ortodok Koptik, gak pernah diganggu oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Perangnya dengan Romawi kok. Di dalam negeri Mesirnya sendiri, aman orang Kristen. Nah itu artinya apa? Bahwa memang begitulah karakter Nabi Muhammad membangun umat Islam seperti itu. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbul adban bighairi ilm kadzalika zayyana likulli ummatin amalahu. Jangan kamu mencaci maki agama orang lain. Nanti mereka mencaci maki Allah. Saling mencaci maki nanti isinya. Kadzalika zayyana amalahum. Demikianlah aku jadikan setiap umat likulli ummatin amalahum. Setiap umat memiliki budayanya masing-masing. Memiliki kepribadiannya masing-masing. Tidak boleh dilecehkan. Tidak bisa diremehkan. Harus saling menghormati. Ya Allah, luar biasa ini. Oleh karena itu, dengan demikian dakwah kita akan lebih diterima oleh orang lain. Kita ini tengah-tengah antara Tiongkok dan Australia. Dua negara besar ini. Australia negara yang kuat senjatanya, Tiongkok yang kuat segalanya. Kalau kita tidak pandai-pandai membawa sikap kita yang moderat, yang toleran, yang menghormati satu sama lain, sudah menjadi sasaran tembak oleh Cina, oleh Tiongkok atau Australia. Tapi kita menjaga, mengawal eksistensi umat Islam Indonesia dengan sikap moderat, sikap toleran, sikap yang menjunjung tinggi persaudaraan, damai, ta'awun, tafahum, taqarub, saling pengertian, saling menghormati, dan saling gotong royong, saling menghargai. Maka RRC penuh hormat dengan NU, Australia penuh hormat dengan NU. Betul. Alhamdulillah kita masih mempertahankan budaya warisan lama. Salah satunya adalah di setiap desa, takhtitul mudun, khitohnya membangun desa atau kota itu masjid, balai desa atau balai kota, alun-alun, tambahan terakhir madrasah. Bukan SD, bukan. SD nanti jauh, dekat kuburan, kalau SD dekat kuburan. Betul.
masjid, agama, balai desa atau balai kota apa? Pemerintahan, alun-alun, rakyat. Belakangan, madrasah. Tidak ada di Timur Tengah seperti ini. Gak ada. Hanya di Indonesia kita ini begitu. Mengintegrat antara agama, ulama, masjid, pemerintah, politik, balai kota atau balai desa, dan rakyat, alun-alun. Tempat berkumpulnya rakyat banyak. Luar biasa itu filosofinya itu. Belum lagi, banyak sekali. Terutama yang belakangan saja deh, contoh yang belakangan. Idenya Kiai Wahab, silaturahim setelah hari lebaran dinamakan halal bil hal. Itu Kiai Wahab itu. Orang Arab bengong opo mana hal bil halal. Halal ngerti, halal bil halal ngerti. Tapi menjadi arti seremonial, haflah, resep, celebrate ya. Dalam acara saling silaturahim itu baru di Indonesia. Di Timur Tengah nggak ada. Jadi hal bil hal itu kalimatnya bahasa Arab, tapi maknanya budaya Nusantara, lokal. Nusantara, bukan. Ya, Malaysia juga pakai, Brunei pakai halal. Jadi luar biasa, itu Kiai Wahab itu. Belum lagi Darussalam. Indonesia adalah Darussalam, keputusan muktamar tahun 30-an Banjarmasin. Di kitab fikih itu yang ada Darul Islam, Darul Kufur, Darul Sulah. Negara Islam, negara musuh, negara kafir, atau negara non-muslim yang lagi damai dengan negara Islam. Nah, Darussulah. Kita tiga-tiganya nggak pakai. Namanya Darussalam. Negara yang damai. Masya Allah. Itu kiai-kiai loh istilahnya itu. Dikira kiai bisa cuma tahlilan apa? Luar biasa. Nah, oleh karena itu, mari kita beragama dengan total, berbudaya dengan maksimal. Ayo bunyi bareng yuk. Beragama total, berbudaya. Contohnya Gus Dur. Gus Dur itu beragama total. Gus Dur beragama Islam luar biasa tuh, nggak mau kalau bukan Islam dikit pun. Tapi berbudaya maksimal. Maka agamanya Gus Dur adalah budayanya. Budaya Gus Dur adalah agamanya. Udah nggak bisa dipisahkan antara agama dan budaya. Mudah-mudahan Res Bumi bisa mengembangkan sayapnya sampai keluar Jawa terutama. Supaya betul-betul bagaimana namanya kaum minyak watonnya. Hubbul waton bukan hubbul Jawa. Hubbul waton iman. Ya ayolah budayanya masyarakat luar Jawa harus kita bangkitkan Pak Agus. Gimana kita panggil budayawan dari luar Jawa dan terobosan-terobosan harus kita lakukan. Supaya tidak kelihatan kesannya Jawa sentris gitulah supaya nggak kelihatan itu. Bila perlu dari Lampung yang datang orang Lampung jangan orang Jawa. Ini Lampung asli. Karena sekarang istilahnya Lampung itu katanya Jawa Utara. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Utara itu Lampung. ya artinya Jawa itu pulau maksudnya pulau, bukan suku. Pulau Jawa termasuk Sunda yang ada ini. Belum sampai ke budayanya Melayu, Batak, suku Lampung, suku Bengkulu, kemudian Sasak, Nasana di NTB, suku Sasak, Bogis, dan seterusnya lah. Supaya kita betul-betul hubbul waton, bukan hubbul Jawa. Seperti NU sendirilah, NU di mana-mana kan ada. Dimanapun di mana ada Islam itu ada NU. Nah, begitu pula supaya di mana ada Islam, di situ ada Les Bumi. Mari kita doakan. Mudah-mudahan asrama apa? Ya, bisa menjadi batu loncatan untuk kita lebih meloncat, lebih terbang, lebih jauh lagi. Wasyu'ara'u yattabi'umul ghawun. Para seniman itu sering mengikuti hawa nafsunya. Alam taro annahum yaquluna ma la yaf'alun. Coba lihat kamu. Para seniman itu sering mengucapkan kata-kata yang gak dikerjakan. Ini Quran ini. Quran ini kira aku ngarang apa? Wa annahum fi kulli wadi yahimun. Para seniman itu sering mengembara dari lembah ke lembah yang lain. Enggak karu-karuan belum mengembara. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa dzakarullaha katsira. Kecuali Les Bumi. Yang seninya
untuk menebalkan iman. Seninya untuk mendorong, memotivasi kita banyak berzikir kepada Allah. Beramal soleh. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa dzakarullaha katsiran. Jadi rata-rata seniman itu yang ngomong ngawur, gak jelas. Ngomong tapi gak dilakoni. Itu kata Quran. Kecuali kalau seninya untuk membangun keimanan, amal soleh, mendorong zikir lebih banyak lagi kepada Allah. Ya harus bumi itu, kalau gak bumi gak mungkin tuh. Selamat atas berdirinya apa nih? Asrama. Mudah-mudahan Allah wafakumullah zahir wa batinan. Ya'khudh bi'aidikum nafi salah wal khair wal barakah. Yahfadkum min ahad wal afat wal muhammal fitan. Wa huwal muwaffiq lakum at-thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.